Belum sholat. Oke. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Saya belum selesai mengkoreksi. Oleh karena itu, saya tidak membahas kuis. Kuisnya kita bahas minggu depan saja, supaya saya tahu di mana kira-kira kesalahan. Dari seluruh peserta ini ada berapa? 16 itu. Ada satu yang tidak mengumpulkan dan satu orang terlambat, ya. Jadi 2 orang ini ya tentu sesuai kesepakatan tidak bisa diproses. Saya tidak tahu kenapa ini ada anak 2014 namanya Ilham. Dia tidak mensubmit hasil kuisnya. Baik, kita mulai kuliah kita lanjutkan. Kita masuk di bab 8 ya. Bab 8. Ya ini. Aduh, lupa. Recording in progress. Bab 8. Oke. Jadi bab 8 ini kita akan bicara tentang aliran internal viscous incompressible ya. Ini di bab 8 ini kita sudah masuk pada aliran yang sebenarnya ya. Aliran yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu kita di bab 8 ini khususnya kita tidak boleh lagi mengasumsikan bahwa dia tanpa gesekan atau aliran uniform, tidak. Jadi justru nanti kita akan menghitung semuanya, kerugian-kerugian yang terjadi akibat gesekan dan lain sebagainya. Nah, namun untuk mengawali di internal viscous incompressible ini secara umum kan kita bagi menjadi 2 ya. Tentu saja karena efek kekentalan itu memungkinkan aliran itu bergerak secara turbulen maupun secara laminar. Yang masing-masing tentu Anda bisa membaginya menjadi aliran laminar incompressible internal atau eksternal, atau turbulen incompressible internal dan sebagainya. Ya, ada beberapa kemungkinan ya, 8 di sini, kemudian ada 6. Satu lagi viscous sama inviscous, berarti 8 yang sudah kita pernah Anda pelajari di MEP 1. Jadi tidak perlu kita detailkan masing-masing. Baik, jadi kalau kita ingat kembali bahwa aliran internal itu adalah aliran di mana fluida mengalir dilingkupi secara penuh oleh suatu batas padat ya. Jadi fluidanya yang ditutup penuh oleh batas padat. Ya, kalau menutupnya tidak secara penuh, maka tidak bisa disebut sebagai aliran internal. Jadi misalkan seperti aliran dalam sungai. Sungai itu kan sisi miringnya ada, sisi kiri kanan ada, bawahnya ada, tapi atasnya tetap terbuka. Dalam konteks ini dia tidak masuk golongan aliran internal, tetapi masuk nanti yang golongan eksternal, gitu ya. Baik. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya. Jadi seperti ini. Ya. Katakanlah saya punya pipa, gitu ya, saya punya pipa, katakanlah ini, ya. Kemudian kepadanya kita aliri aliran yang mula-mula katakanlah uniform, gitu ya, di sini. Ya, uniform. Nah, uniform sama, berarti kecepatannya sepanjang vertikal itu, gitu ya. Ini uniform. Katakanlah dalam sumbu misalkan adalah ada yang
ya, adalah R dan X, gitu ya, bisa. Nah, karena gesekannya di dalam pipa ini, dia menderita gesekan, baik yang atas maupun yang bawah, maka kecepatan aliran yang dekat dinding ini tentu saja tidak akan segini. Ya, tetapi karena dia kena gesekan, katakanlah dia menjadi seperti ini. Ya, di sini yang tengah ini tidak kena gesekan, misalkan. Ya, tetapi yang dinding itu dia kena gesekan, misalkan ini kena gesekan jadi seperti ini. Nah, katakanlah yang ini, yang tengah ini konstan, sehingga ini begitu. Nah, itu. Dan yang tengah karena tidak kena gesekan, dia masih rata dan warnanya saya sebut biru, menunjukkan tidak ada gesekan. Nah, kalau saya gerakan dia semakin ke kanan, maka yang daerah yang kena gesekan yang semula segini tadi itu makin membesar tentu saja karena gesekannya semakin besar, katakanlah ini. Nah, ini ya, katakanlah ini menjadi di sini, katakanlah. Jadi kalau tadi semula segini, sekarang yang kena gesekan jadi segini, misalkan. Ya, ini gambar saya anggap saja sudah bagus. Ini kena gesekan. Nah, yang ini tidak kena gesekan. Nah, ini kurang panjang, saya panjangkan pipanya, gitu. Nah, ini makin lama daerah yang kena merah yang kena gesekan ini makin lama menuju ke itu makin besar. Katakanlah pada suatu titik dia sudah merah semua, artinya kena gesekan semua. Misalkan di sini, ya misalkan di sini, di sini ternyata sudah kena gesekan semua. Jadi kalau tadi semua segini sudah, sekarang sudah di sini. Nah, ini sudah kena gesekan semua. Nah, ini kita bisa lukiskan di sini. Selalu ada perbatasan antara daerah merah dan daerah biru. Ini daerah biru. Nah, gitu ya. Sehingga dia bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah ini. Nah, gitu ya. Daerah ini yang kita sebut sebagai daerah yang kena gesekan semua ini kita sebut sebagai daerah fully developed flow. Aliran berkembang penuh. Ya. Aliran yang berkembang penuh. Jadi ya, di daerah ini kecepatannya sudah tidak berubah lagi. Kalau ini masih berubah, merah segini, birunya segitu, sini naik lagi, merahnya besar, birunya menyempit. Kalau ini sudah merah semua. Jadi dia sudah ke sana ini karena diameter pipanya tidak berubah, ya berarti sudah konstan. Di U, di X-nya ini sama dengan 0. Artinya bahwa sigma Fx-nya ini akan sama dengan 0 pusat. Ini di daerah fully developed. Nah, yang ini kita sebut sebagai daerah entrance length hydrodynamic. Ya, entrance length hydrodynamic, katakanlah R. Kalau ini adalah diameter per D, D-nya. Nah, di sini bisa kita hitung juga ini kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata kan Q dibagi dengan A, di mana Q ini debitnya adalah UdA dalam hal ini. Ya. Jadi ini kecepatan kali luasan debit. Ya. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah menjadi
Super A UDA, ya. Nah, ini kecepatan rata-rata. Di sini kecepatan rata-ratanya bisa saya lukiskan di sini. Katakanlah ini ya, ini rata. Jadi semula tidak rata, sekarang diratakan menjadi ya, menjadi. Nah, ini yang sama dengan kalau yang tadi 0, ini yang biru ini sama dengan 0. Berarti ini adalah sama dengan ya, rata-ratanya kembali. Tapi setelah dia kena gesekan menjadi parabolik, profilnya seperti yang merah. Nah, ini kalau di gambar sini, saudara, gambar sini itu Anda bisa lihat ini. Nah, ini ya, seperti itu. Daerah fully developed ini bisa ditentukan panjangnya ini berapa, hydrodynamic line. Ini gambaran saya saja, ya. Tetapi yang ini betul-betul terjadi. Ya. Jadi ini ada aliran begitu, katakanlah dikasih asap atau mungkin hidrogen supaya kelihatan terasnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat yang di tengah ini masih tidak terlalu terpengaruh karena dia masih di tengah, tidak ada tegangan geser, tapi di daerah sini akhirnya dia akan bertemu, hanya dia jauh ke sana. Bertemu artinya daerah yang kena tegangan geser ini dia akan ketemu di sana. Katakanlah di sini yang kita sebut sebagai fully developed velocity profile, ya. Jadi itu nih bersalnya triangularized aerodynamic ini bisa kita hitung. Misalkan kalau laminar ya kira-kira harganya 6% dari bilangan Reynolds-nya. Jadi kalau bilang pipa itu angka batasnya laminar turbulennya 2300 ya. Berarti dia panjangnya itu adalah 6% kali 2200 kali diameter. Kira-kira 138 diameter. Artinya kalau diameternya ini 1 cm, berarti ini pertemuan antara bondel atas dan bawah atau daerah fully developed-nya akan terjadi pada sekitar 138 cm. Kalau yang di turbulen karena adanya mixing, ya, adanya gerakan acak turbulensi dari aliran itu, maka dia lebih cepat bertemu, tidak 138 tapi lebih bisa maju ke sini, kira-kira di daerah 25-40 diameter. Nah, ini adalah preambul atau pendahuluan dari area internal. Nah, sekarang kita akan belajar di section yang kedua ini, yang pertama, itu adalah antara dua plat paralel, ya, antara dua plat paralel. Jadi kalau Anda bongkar mobil itu ada seperti ini, namanya crankshaft, kira-kira ya, ya kan? Nah ini sorry, nah, ini tergantung berapa jumlah silindernya. Atau gambar saya salah ya, salah. Ya. Set. Itu kira-kira. Ya. Nah, ini. Misalkan ini 3 silinder. Ini nanti ada pistonnya ke sana. Ini juga ada pistonnya. Pistonnya ke sana. Ya. Yang dia masuk di silinder mesinnya. Kalau di mobil 4 silinder ya berarti ini ada 4. Nah, Anda lihat di sini nih, namanya jurnal piring. Ya, jadi ada porosnya yang berputar, tapi piringnya diam. Sehingga kalau saya ilustrasikan, ya seperti ini. Ya seperti ini.
Nah, ini kalau saya potong aja satu, dia kira-kira boleh kita ilustrasikan seperti ini. Ya, katakanlah ini poros, ya, itu, ya. Kemudian ini ada biringnya. Nah, ya, biringnya. Nah, biringnya. Ini porosnya ini berputar, biringnya diam. Nah, di sini ini ada pelumas, ada fluida. Ya, di antara apa namanya, antara biring dengan poros itu ada fluida. Ya. Tetapi sesungguhnya ya tidak seperti ini gambarnya. Ini sangat-sangat kecil sekali. Ya, ini sangat kecil sekali. D-nya ini sangat kecilan dibandingkan diameternya ini. Ya, diameternya poros itu sangat-sangat kecil sekali. Bahkan kalau Anda ke bengkel mobil yang di pinggir jalan itu ya, itu kan kalau biring kan istilahnya kan apa? Laker ya. Dia katakan bahwa ini lakernya sudah koklok itu bahasa Jawa Timur. Artinya dia bunyi ya, tok gitu. Artinya bahwa gap antara poros dengan laker ini sudah sangat besar, ya, sehingga dia berbunyi. Tapi walaupun dia berbunyi dan dikatakan koklok tadi itu, Anda melepas biring ini tidak terlalu mudah, harus dipukul ya. Oleh karena itu kalau saya ingatkan bahwa Anda waktu semester 1 atau semester 2 ada pelajaran teknik gambar, di sana ada suaian paksa. Suaian paksa itu diameter porosnya 10 mili dimasuki lubang 10 mili, ya kan nggak mungkin ya, tapi dipaksa begitu. Nah itu hanya menunjukkan bahwa betapa sempitnya gap ini. Karena gap ini sempit, ya, karena gap ini sangat sempit, ini seperti bumi ini, saudara. Bumi ini kan katanya kan bulat. Tapi kalau Anda melihat aja kira-kira 400 meter atau bahkan 1 kilometer masih kelihatan lurus. Kenapa? Karena 1 kilometer jauh sangat kecil dibanding diameternya bumi. Oleh karena itu, walaupun ini bulat, tapi karena gap ini sangat kecil relatif terhadap diameter poros, maka dia bisa kita asumsikan sebagai dua buah plat paralel. Ini biringnya ini diam, ya. Yang ini adalah porosnya ini bergerak. Alirannya ke sana. Ini ada fluida. Nah, ini yang sekarang kita pelajari, ya. Yang sekarang kita pelajari ini seperti itu. Jadi ini saya gambar lagi di sini. Ya. Untuk sementara kita pelajari yang diam sesungguhnya, ini diam. Walaupun tidak ada masalah keduanya. Jadi ini aliran antara dua plat paralel. Nah, di buku pegangan Anda itu kelihatannya ada sekian puluh rumus-rumus ya. Pakai nomor semua, 8.1, 8.2, 8 sampai 23 atau 24 kalau nggak salah. Nah, lalu ketika Anda open book menjadi bingung ini yang mana yang dipakai. Ya, jadi kita akan pelajari itu supaya Anda bisa memilah-milah sesungguhnya dari sekian formulasi itu yang paling utama yang mana dan bagaimana cara menggunakannya itu. Oleh karena itu kita mencoba mengilustrasikan di sini sebuah plat paralel.
Ini diam, up, ini diam. Ini diam sementara ya. Terus yang pertama, koordinatnya kita tulis di bawah. Koordinat ada di sini. Ya. X, Y. Ini saya catatan. Koordinat di plat bawah. Kenapa perlu ditulis? Karena lain, nanti koordinatnya di bawah, koordinat di atas, di tengah, dan sebagainya, lain. Nah, itu yang membuat Anda bingung. Kalau itu terjadi kan ada banyak rumus. Pada saat koordinat di bawah, 1, koordinat di atas 2, di tengah 3, 0,01 dari bawah, 0,02 dari bawah, gitu. Banyak, ada jutaan rumus. Padahal ternyata cuma 1. Rumusnya itu cuma ada 4, kalau nggak salah. Ya, yang utama 4, 1 yang baru, 3 itu Anda sudah kenal sebelumnya. Ya, jadi sebetulnya yang penting 1, yang utama, yang baru Anda pelajari hari ini segera, dan yang 3 itu lama, sudah lama, tentang debit, tentang kecepatan rata-rata, tentang tegangan geser, itu sudah bisa Anda pelajari sebelumnya. Nah, kita lihat di sini alirannya ke sana, katakanlah ini. Nah, ya, ini adalah A/2, ini A/2, jadi totalnya dia A. Nah, kita asumsikan bahwa ada satu kontrol volume di sini, kita bikin saja misalkan. Dan nanti saya besarkan ini. Di pusat masanya kontrol volume, tekanannya P, dan tekanan gesernya tau YX ya. Ini Y-nya ke sana, X. Ini di sini. Ya. Baik, kita coba lihat bahwa untuk aliran steady di sini, kita lihat, incompressible ya. Bila pada dinding plat tidak ada slip, ya, berarti kecepatannya betul-betul berhenti di sini, bagian bawah, dan di atas juga berhenti, ya, tidak ada slip. Artinya pada Y sama dengan 0 di bawah, itu U-nya sama dengan 0. Dan pada Y sama dengan A di atas, U-nya juga sama dengan 0. Ya. Aliran fully developed berarti apa? U-nya hanya fungsi Y saja, tidak fungsi X ya. Tadi sudah kita pelajari bahwa di U dia hanya fungsi ke atas saja, U-nya. Hanya begitu aja, tapi tidak ke sana, fully developed. Ke X-nya tetap, maka di U di X-nya tadi itu sama dengan 0, gitu kan? Sehingga jumlah gayanya pun juga sama dengan 0. Tidak ada komponen kecepatan dalam arah Y. Jadi alirannya tidak ada yang ke sana, tidak ada yang tegak lurus papan tulis ini, Z juga tidak ada. Okay. Nah, sehingga persamaan momentumnya tinggal sama dengan ini. Ini dalam body steady, body force diabaikan, ini nanti sama dengan 0. Karena dia fully developed, tadi UDX-nya sama dengan 0, maka FSX-nya juga sama dengan 0. Nah, sehingga dia akan sama dengan, kita lihat ini. Ya, ini FSX-nya ini harus sama dengan 0. Nah, FSX itu apa saja? Gini. Ya, gitu. Jadi kalau Anda ingat di di setiap kotak semacam ini, katakanlah ya, itu di map 1 Anda kemarin pelajari, pada setiap permukaan ini ada bekerja 2 buah gaya, 3 buah tegangan, yang 2 tegangan geser yang menempel pada permukaan, dan 1 tegangan normal. Ini mewakili apa? Dalam arah X, dalam arah Y, dalam arah Z. Karena permukaannya ada 6, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, maka dia 18. 18 itu artinya apa? Yang ke arah X jumlahnya 6, yang ke arah Y jumlahnya 6, yang ke arah Z jumlahnya 6. 3 kali 6, 18. Nah, yang saya gambar di PowerPoint saya ini adalah yang arah X saja. Ya, arah X saja ya, kita pelajari. Ini adalah arah X tegangan, jadi kalau ini seperti minggu awal kemarin ya. Kalau ini ya. Ini kalau ini P, maka di sini adalah P kiri kali A, gitu kan?
P kiri berapa? Adalah P min delta P per 2. Ya kan? Ini P kiri. Sorry. P kiri adalah P min delta P per 2. Atau sama dengan P min do P, karena dia kiri kanan adalah X, dx per 2. Jadi kan? Luasnya, luas kiri. Luas kiri adalah apa? Ya, kalau ini X, berarti ini dx. Yang ke atas ini D, yang tegak lurus adalah dz. Berarti dia adalah dx, dy kali dz. Ya kan? Yang ini kan luasannya yang kiri. Nah, ini adalah luasannya sebelah kiri. Ini kali ini dz. Ya kan? Nah, sehingga di sini bisa kita tulis adalah P min do P do E dx per 2 kali dy dz. Sedangkan yang sebelah kanan tinggal dianalog aja. P plus do P do X dx per 2 kali dy dz. Itu kan? Nah, demikian juga yang tegangan gesernya di sini. Ini ada tegangan geser di tengahnya. Ada tegangan geser. Tau Yx, di sini juga ada tegangan geser. Adalah tau Yx, ya, plus D tau Yx per 2. Itu sama dengan tau Yx plus D tau Yx. Ini karena atas bawah adalah Y, ya dy, kali dy per 2. Nah, ini tegangannya. Supaya jadi gaya, ya dikalikan luasan yang digeser adalah dx kali dz. Jadi dikalikan dx kali dz. Demikian juga yang bawah ini ke kiri. Seperti ini saya tulis. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa cuma 4? Ya, kok enggak 6? Harusnya kan tadi 6 ya. Nah, yang X kan harusnya 6 ke arah X, 6 ke arah Y, 6 ke arah Z. Tapi yang saya gambar itu cuma 4. Ya. Karena apa? Karena dia 4 paralel. Dia hanya ada di gesek di atas, gesek di bawah, tekanan sebelah kiri, tekanan sebelah kanan. Tidak ada gesekan di sini, tidak ada di sini. Karena dia tak menutup. Ya. Dia cuma 2 paralel, tidak ada gesekan di sini. Sehingga ada 4 saja. Ya. Ini adalah gaya sebelah kiri, ini gaya dari sebelah kanan, di tekanan geser, di atas, tekanan geser di bawah. Ini namanya semuanya 1, 2, 3, 4 itu adalah surface force yang jumlahnya harus sama dengan 0. Berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini sama dengan 0. Maka ini tambah ini, ya ini. Ya, tambah ini karena ini ke kanan adalah positif secara X, maka yang ke kiri ini jadi negatif. Maka dia minus. Ini positif P, ini min P hilang. Ini min setengah, di sini min setengah. Nanti dapatnya akan min 1, ya kan? Sedangkan yang ini tegangan geser atas bawah juga begitu. Ini plus, ini min, hilang. Ini min setengah, ini min 1. Jumlahnya sama dengan 0. Nah ini min 1 do P do X. Terus yang kedua ini adalah plus, di sini min jadi plus. Ya kan? Min jadi plus, maka dia sama dengan plus D do X. Nah ini akan sama dengan kalau dibagi volume, akan kita dapatkan. Ya, akan kita dapatkan. Sehingga kalau diintegralkan, ya, ini saya hapus. Ya. Ya, kalau saya integralkan di tau X dy sama dengan do P do X, kan gitu kan? Nah ini maka di tau X itu boleh do P, boleh dy. Maka ini integralnya adalah tau X do P do XY plus C1. Takaran ini bersama saja. Ya. Nah, kita ingat bahwa untuk aliran laminar, itu tau Yx-nya adalah sama dengan mu
DU DY. Ya kan? Ini menjadi persamaan dua. Ini kalau kita gabungkan menjadi mu DU DY adalah DP DXY plus C1. Itu sama dengan DU adalah seper mu DP DXY plus C1 mu dari DY. Hingga kalau diintegralkan akan menjadi ini. Kita tulis ini. Nggak usah. Nah, dapatnya adalah sama dengan U seper 2 mu dou P dou X Y kuadrat plus C1 mu plus C2. Nah, ini perlu dikotai. Saya kasih nomor 1. Nah, ini baru. Buat kita baru. Ya, baru, Anda baru menemui di web sesuatu sudah ada. Ini satu. Ini kalau misalkan harus ngapal, ini yang perlu dihafalkan, yang perlu distabilo di buku Anda. Dan saya katakan bahwa ini adalah persamaan profil kecepatan aliran antara dua plat paralel titik. Apakah atas diam, bawah diam, atau salah satu bergerak, semua menggunakan ini. Ya, semua menggunakan ini. Koordinatnya dimanapun, semua menggunakan ini. Makanya jadi penting. Ya, dikasih blok ini. Nah, nanti tidak ada saya gosok. Penting. Ya, penting. Distabilo. Ya. Sehingga kalau kasusnya tadi itu, kasusnya itu tadi. Kan kasus kita tadi kan ini ya. Ini diam, koordinatnya di sini, di bawah. Nanti kalau koordinat di atas lain lagi, jaraknya misalkan adalah, ya. Nah ini bagaimana profil kecepatannya? Nah, profil kecepatan di sini kita sebut mencari kondisi batasnya. Kondisi batasnya apa? Pada Y sama dengan 0. Itu di sini tidak ada kecepatan karena dia diam, berarti U-nya sama dengan 0. Maka persamaan itu menjadi seper 2 mu dou P dou E kali 0 kuadrat, ya kan? Plus C1 mu kali 0 plus C2. Berarti C2 sama dengan 0. Kemudian pada Y sama dengan A, U-nya juga sama dengan 0 di atas ini. Nah, ini akan sama dengan seper 2 mu dou P dou E kali A kuadrat C1 mu A. Karena C2-nya sudah 0. Sehingga di sini Anda bisa dapat C1 adalah minus A per 2 dou P dou X. Ya kan? Lalu dimasukkan ke sini, C2-nya masukkan ke sini, C1-nya masukkan ke sini. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Ya, kita lihat berapa hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, masukkan aja ini. U adalah seper 2 mu dou P dou X Y kuadrat plus C1-nya min. Jadi hasil saya ubah jadi min. Jadi kan, C1 per mu berarti adalah A per 2 mu dou P dou X kali Y. Jadi kan, nah, ini boleh ditulis menjadi U sama dengan seper 2 mu dou P dou X Y kuadrat ini. Nah, ini adalah persamaan profil kecepatan plat antara dua paralel, dua-duanya diam, koordinat berada di bawah. Nah, spesifik ya. Ya, spesifik seperti itu.
Ya, nggak perlu dikotai juga, karena belum tentu soalnya koordinatnya berada di bawah. Kalau koordinatnya di atas, lain lagi. Ya. Misalkan kita bikin koordinat di atas. Ya. Ini ada yang clear ya. Oh, enggak. Nah, ini ada yang ubah. Ada yang ubah jadi begini juga apa? A kuadrat 2mu 2p/x ini adalah y kuadrat per a kuadrat y per a. Juga boleh, ya, tidak ada masalah. Sekarang kasusnya lain lagi, misalkan. Ini kasus yang A, katakanlah. Ya, kedua belah diam, ya, dan koordinat di bawah. Ya, sekarang kasus yang B, misalkan. Koordinat di kedua belah diam, ya, kedua belah diam, dan koordinat di atas. Nah, ini ya, koordinat di atas berarti seperti ini. Ini diam, ini diam, ini ya. Terus ini di situ. Ini katakanlah dari A, kan? Nah, ini boundary condition-nya yang beda, ini kondisi batasnya. Kondisi batasnya itu ada pada Y sama dengan 0, ya. U-nya 0, ya. Itu adalah sama dengan apa? 0 plus 0 plus C2. Berarti C2 0. Kemudian di posisi ini kan Y sama dengan min A, ya, karena 0-nya kan di sini. Itu U-nya sama dengan 0. Itu berarti adalah 1/2mu 2p/x A kuadrat plus itu C1 per mu min A, ya kan? Plus 0. Nah, itu. Berarti C1 adalah plus. Ya. Lain lagi ini, sama dengan A per 2 2p. Sehingga kecepatannya jadi lain. Ya, jadi lain. Jadi U 1/2mu 2p/x Y kuadrat, ya kan? C1-nya adalah itu, ya. Adalah apa? Plus per 2mu 2p/x Y. Sehingga U-nya adalah 1/2mu 2p/x Y kuadrat. Nah, lain kan? Di sini plus, di sini negatif. Nah, lain. Jadi, tidak perlu dihafalkan. Yang ini tidak perlu di stabilo, ini tidak perlu di stabilo karena dia akibat aja. Tapi ini modalnya. Modalnya ini yang perlu di stabilo. Oke, nanti Anda balisan mau di tengah, mau di bawah, tidak ada masalah. Salah satu bergerak atau dua-duanya diam juga tidak ada masalah. Oke, tapi umumnya ini, makanya saya nomor adalah nomor 1. Yang ini tidak saya nomori, yang ini tidak saya nomori, karena dia tergantung kasusnya. Baik. Yang kedua adalah tegangan geser. Ya, tegangan geser. Geser. Ya. Geser. Ya. Tegangan geser ya nggak ada yang baru. Tegangan geser ya ini aja. Tegangan geser. Ya, tegangan geser. Ya, laminet
Ya wes, mu to y adalah mu DUDY. Nah ini nomor 2, ini nomor 1, nomor 2, tidak ada yang baru. Ya, tidak ada yang baru. Ya. Kalau mau untuk dua-duanya diam, koordinat berada di bawah, ya ini yang diturunkan. To Y sama dengan mu D Y yang ini yang diturunkan. 1/2 mu do B do H Y kuadrat AY. Nah, ini akan sama dengan mu. Ini turunannya adalah 1/2 mu do B do X. Ini turunannya menjadi 2Y min A. Nah, ini kan 2Y min A. Maka dia akan sama dengan mu hilang ya. 1/2 do B do X 2Y min A. Ya. Nah, kalau dia di wall berarti kalau nggak di bawah. Kalau di bawah itu Y-nya sama dengan 0. Dengan tadi. Maka to YX bawah akan sama dengan ini. 1/2 do B do X kali 2 kali 0 min A. Maka diambil 2 do B do X. Yang atas berarti kan atas berarti Y sama dengan A kan gitu. Adalah 1/2 do B do X. Dimasukkan aja ini. 2A min A. Maka dia adalah A per 2 do B do E. Gitu ya. Ini ya bukan rumus. Yang rumus ini. Nomor 2. Itu ya. Yang kita beri nomor. Kemudian yang ketiga adalah debit. Debit, menghitung debit. Debit aliran antara dua plat itu. Ya debit ya rumusnya ini aja VDA. Ya. Nah ini nomor 3. Tidak ada yang lain. Anda sudah kenal ini rumus ini. Sudah kenal, gitu kan? Nah hanya kalau mau diterapkan yang ini tadi, yang kecepatan antara dua plat paralel diam tadi, ya udah, nggak apa-apa. Berarti U-nya tadi itu. Kalau yang di bawah tadi kan seperti ini. 1/2 mu do B do E Y kuadrat min AY. Ya. Sedangkan platnya itu seperti ini. Ya. Ini adalah A, ini adalah Y. Kalau saya pandang dari sini, dia seperti ini. Gitu ya. Katakanlah ini B, itu harus gambar. Jangan ini adalah D. Maka DA-nya adalah B. Wes, Q-nya adalah integral 1/2 mu do B do E Y kuadrat AY B D dari 0 sampai A. Iya kan? Maka kita akan dapatkan ini tadi yang nomor 2 adalah tekanan shear. Mu. Oke.
3 adalah debit integral V2A. Udah. Ya. Sehingga debitnya berapa? Debitnya adalah Q, gitu kan? Ini sudah nggak usah diintegralkan, ya kita keluarkan. Integral ini adalah I pangkat 3/3, ini adalah I kuadrat per 2, ya. Sekarang ini per B, dibagi sekalian ya. Dari itu sampai kan sama dengan per 2 mu 2P dot H pangkat 3/3 pangkat 3 per 2 ya. Ini adalah min per 6. Ini adalah dengan min pangkat 3 per 6. Jadi kan? Jadi dia I per B-nya adalah sama dengan min pangkat 3 12 mu, ya kan? B ini. Terus Anda tanya, loh kok debitnya negatif? Debit kok negatif? Ya, nanti ada penjelasannya. Ya, ada penjelasannya. Misi, Pak, mungkin kameranya bisa agak diturunkan, Pak. Ya. Yang bawahnya yang nggak kelihatan, Pak. Ya. Sedikit aja, Pak. Di tasnya nggak kelihatan. Iya, makanya. Ya, dinaikkan lagi dikit, Pak. Ya, oke. Sip. Atasnya unturkan. Ya. Semuanya kelihatan ya? Atasnya mungkin dinaikkan sedikit aja, Pak. Ya, kebanyakan, Pak. Nah, oke. Oke, ya. Cukup. Cukup, Pak. Itu ya. Nah, ada pertanyaan, Pak ini kenapa kok debit kok negatif? Debit kok negatif, ya? Ya, jadi begini jadi. Ya. Jadi kalau kita punya pipa ya, atau ya bukan pipa paralel tadi, ini gitu ya. Terus saya beri manometer di sini, P1, P2, ini jaraknya adalah L, gitu ya. Maka yang dimaksud DP, P atau DP itu kan adalah P2 min P1. Ya. Kita juga bisa mengistilahkan yang lain, delta P itu adalah P depannya ini min P2. Jadi kalau begitu DP itu negatif delta P. Nah, sehingga ini persamaan ini boleh kita tulis menjadi I per B sama dengan min pangkat 3 12 mu delta P per M. Kita lihat menjadi positif. Gitu ya. Delta P per delta M. Ya, itu.
Yang keempat adalah kecepatan rata-rata. Rata-rata ya sudah terkenal adalah I per A. Ya gitu aja. Gimana kalau ini kan gitu ya kira-kira tempatnya. Ini B, ini kan. Jadi A-nya ini kan A kali B. Jadi I kali A per B. Ini kan. Nah ini tadi adalah ini. Ya, masuk ke sana. Berarti dia akan sama dengan A, sorry. Sebab A, gitu ya. Inversi A kecil ya. Dibagi dengan A. Langsung aja A kuadrat. Kan? Ini pangkat 3 dibagi 1. Jadi min A kuadrat 12 2B. Atau kalau Anda inginkan yang ini, nanti ya bisa aja. Jadi plus A kuadrat 12 Nah, ini yang keempat. Ya. Tidak ada rumus baru. Oke. Rumus baru seperti itu. Ya, rumus baru ya. Nanti akan kita gunakan untuk dua plat paralel diam, ataupun salah satu bergerak, ataupun koordinat di mana-mana dipasang. Bawah boleh, di atas boleh, di tengah boleh, ya kan? Dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah ini. Ya. Adalah posisi dan besar kecepatan maksimum. Ya. Kondisi maks itu ekstrim ya. Bila turunan pertama terhadap fungsinya ini sama dengan gitu. Ya. Berarti ini diturunkan. Turunannya mana? Turunannya tadi yang ini D, DY tadi adalah 1/2 mu. U-nya tadi kan 1/2 mu. Dou B, dou H, Y kuadrat AY. Gitu kan? Ini harus sama dengan. Nah, ini berapa ini? Kita coba lihat turunannya. Turunannya adalah ini diturunkan, yang depan tetap aja, tidak ada masalah karena dia konstanta, kali 2Y min A sama dengan 0. Nah ini dou P dou X ini tidak akan sama dengan 0. Nah akhirnya yang 0 adalah yang ini. Berarti Y-nya adalah A/2. Berarti posisi kecepatan maksimum itu ada di A/2, di tengahnya. Ya. Jadi kalau kita begini tadi, ini kan, ini diam, ini diam. Nah, maka profilnya seperti ini.
pas di tengah ini. Terjadi maksimumnya ini, itu koordinat di sini ya. Ini dia di sini. Nah, ini pada posisi A/2 ini di tengah. Kondisi maksimumnya ini, Umax-nya ini. Ya. Kalau ditanya berapa besarnya Umax-nya, ya udah ini dimasukkan ke persamaan ini. Tadi kan U-nya sama dengan ini. Ya kan? Sekarang kalau mau cari Umax daripada Y sama dengan A/2 ini, U-nya sama dengan Umax. Nah, udah dimasukkan aja 1/2 mu W dot X. Y-nya adalah ini. Jadi A kuadrat per 4. M A kuadrat per 2. Ini akan sama dengan A kuadrat per 4 minus. Ya kan? Minus A kuadrat per 4. Sehingga dikatakan bahwa Umax ini adalah sama dengan berapa itu? Minus A kuadrat per 8 mu Waduh. Tadi lupa. Tadi ini rata-rata tadi berapa? B A kuadrat per 12 ya kan? Nah, ini kalau kita bandingkan antara keduanya, jadi kalau kita V rata-rata per Umax, ya rata-ratanya tadi adalah ini. Sedangkan ini adalah ini. A kuadrat 8 ini adalah sama dengan 8 per 12 atau 2 per 3. Jadi Umax itu sama dengan 1,5 U rata-rata. Ya. Jadi kalau misalkan ini Umax-nya ini misalkan 15, maka kita rata-ratakan, misalkan rata-ratanya, misalkan ini jadi rata-rata, yang biru ini rata-rata, ya, rata-rata ini sama dengan 10, karena 2/3-nya Umax, gitu ya, maknanya seperti itu. Ya. Jadi kalau digambarkan tuh jadi seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini profilnya parabolik seperti ini. Di mana kecepatan maksimum itu. Kalau ini panjangnya yang maksimum 15, kalau dirata-ratakan begini ya, jadi rata. Ini jadi 10, dirata. Nggak ada yang kosong. Kalau ini kan tadi, kalau yang merah ini kosong, nggak ada kecepatannya. 15 maksimum, sananya 0. Tapi kalau diratakan, semuanya penuh, tapi cuma 10 maksimumnya. Jadi itu bedanya kecepatan rata-rata sama kecepatan. Itu adalah yang barusan kita bahas ini tadi adalah aliran antara dua part paralel. Kebetulan yang kita bahas dua-duanya diam dan koordinat berada di bawah. Walaupun tadi kita sempat singgung sedikit bagaimana kalau koordinatnya berada di atas. Ya. Tapi formulasinya ya ini aja 1, 2, 3, 4. 3 ini Anda sudah terkenal dia. Sudah dapatkan di vektor 1. Ini sudah kenal. Yang baru yang ini saja. Sekali lagi saya katakan bahwa ini
berlaku untuk semua kondisi aliran pada plat paralel. Apakah dua-duanya diam atau salah satu bergerak? Apakah koordinatnya berada di bawah, di tengah, di atas, di seperempat dari bawah, sepertujuh dari atas, tidak ada masalah. Semua berlaku. Oke? Nah, bagaimana kalau dia di tengah, misalkan? Kita ini contoh aja. Sudah, kenapa dia di tengah? Bagaimana kalau dia di tengah? Koordinatnya, maksud saya. Kalau di tengah, dia seperti ini. Ya, agak lain ya. Kedua, plat diam dan koordinat di tengah saluran. Kan? Ini seperti ini. Seperti ini, ya. Nah, ya. Ini saya baru. Koordinatnya di sini. Set Y X ini adalah A/2, A/2. Nah, rumusnya mana? Ini. Nah, yang beda adalah boundary kondisinya, kondisi batasnya. Kondisi batasnya yang beda. Bedanya di mana? Ya di sini. Di bawah ya, plat bawah. Bawah itu Y sama dengan min A/2. Itu U-nya sama dengan 0. Nah, udah, masukkan ke sini. 1/2 mu dou X satu per mu min A/2 plus C2. Plat atas Y sama dengan positif A/2. Itu U-nya juga sama dengan 1/2 mu dou X 4 plus C1 per mu. Gitu kan? Ini Anda bisa selisihkan 0 sama dengan min A C1. Ini sama ini kalau disesuaikan kan 0. Ini 0. Ya kan? Yang ini ada min, sini plus A/2. Tapi di sini min. Jadi min, jadi min 1. Ya kan? Min 1 itu adalah A per mu A/2. Ini min C1. Itu kan? Terus 0. Ini kan. Berarti C1 sama dengan 0. Ya? Nah, dimasukkan di sana. Salah satu situ nanti ketemu. Nah, misalkan ini saya masukkan. Salah satu di sini, berarti ya, nanti dapat C2. Gitu kan? Masukkan ke sana nanti dapat. Nah, itu salah satu teori, ada satu cara. Tapi ada lagi cara yang seperti ini. Ya, dilihat dengan cara lain, tidak ada masalah. Nah, ini kita lihat, ini sudah selesai semuanya ini. Kita sudah, nah ini caranya, transformasi koordinatnya gini. Ini platnya tadi diam-diam,